Gempa Seririt menyisakan trauma mendalam. Guncangan gempa bumi yang meluluhlantahkan Seririt pada hari Rabu 14 Juli 1976 dengan kekuatan 6,5 skala Richter masih menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat yang merasakan musibah yang mengakibatkan korban jiwa mencapai 573 orang di Bali. Rabu 14 Juli 1976, dua guncangan dirasakan masyarakat di Bali Utara. Guncangan pertama dirasakan sekitar jam 11 siang, namun tidak menyebabkan adanya kerusakan. Namun kemudian pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian Barat kala itu, guncangan dahsyat melanda wilayah Buleleng bagian Barat dengan kekuatan 6,5 skala Richter. Kepanikan dan ketakutan terjadi saat itu, sebab goncangan yang terjadi mengakibatkan kerusakan parah, di mana hampir seluruh bangunan rata dengan tanah, utamanya di sekitar kota Seririt, bahkan satu bangunan sekolah ambruk hingga mengakibatkan sekitar 200 anak sekolah terjebak. Musibah yang dikenal dengan gempa Seririt itu berpusat di 5 km selatan Laut Bali dan 65 km barat laut Kota Denpasar, dengan epicentrum di daratan pada kedalaman 25,4 km. Bahkan gempa tersebut juga memberikan imbas kepada sejumlah wilayah lain di Bali, diantaranya di Tabanan dan Jembrana. Made Jumu, warga desa Busungbiu menuturkan gempa Seririt yang dirasakan, di mana saat gempa terjadi, dirinya sedang mendengarkan radio sambil mempersiapkan upacara di Merajan keluarga. Waktu gempa tahun 1976 itu dia sedang di rumah bersama keluarga. Jadi keluarga dia 4 orang, umur dia itu baru umur tahun 47 berarti sekitar 50 sekian lah. Dan waktu itu ada getar-getaran sedikit, dia ampun dah ini ke menyapu karena rumah dia ampun gitu, tapi karena rahas tembok-tembok dan itu, dia mulai dah nyapu bersih-bersih. Waktu itu dia persiapan ada ordalan di pengajian bersama keluarga mempersiapkan banten itu. Di upacara, ala-ala upacara, usaha niku yang niki kurang tiangi biasanya mempersiapkan anak-anak mekiken ke sangga kaya itu. Setelah niku lok nyangetan gempa niku terus ngeredag, terus ke sop tiang niki pernah tiang Made dan Wayan bersama keluarga niku sedang dia melalung, karena dia melalung juga dadu nih ke lakar kayah, ya kayah tuh dia saupe. Pensiunan PNS itu juga menuturkan ketika bersama keluarga mencari tempat untuk mengungsi pasca runtuhnya hampir seluruh bangunan di sekitar desanya. Bahkan, guncangan terus dirasakan hingga akhirnya memilih sebuah bangsal yang sebelumnya digunakan sebagai tempat membuat batu bata. Yang gempa ini terus beriuk gitu kan, tembok mekejang di balik masyarakat punya kan rumah bergetar kalau ya. Kadang tiang mencelupnya tanah gitu, takut negatif nih ke tiang ini ke ada tetangga di sana atau sedang membangun, tukang itu di luar kafe beriuk kita, tilah menjujuk,
tembok rumah nyendel itu beriuk gitu. Balik masyarakat tuh tembok dan beriuk gitu. Nah lantas dia waktu nikah keluar pun nikah keluar rumah dia pun bau. Nah keluar dia nyemak kena kita pacaran nikah. Kalau pacara Banten ini ke sing bangga kurang dia gitu. Dong maksud yang maruf keluar beli nyemak nikah yang ngetang kembali umat dia yang nyerendeng gitu. Nah malu tiang ke desa kalau ngatang nyaman nih malu jangan keluarga nih ada celaka ada gitu kenten ada nyaman nih ada tetah rumah keluarga gati tetah rumah terus alih nyaman itu tuh nulungnya ngebet ini ke kenten. Nah itu mulai tiang kumpul aja niki keluarga yang mulai itu nah dini pengoyong dini di bangsal ini ada nang bangsal kita kan itu terus itu tidak ngoyong begitu nyaman tunil ke Prodesa ngengken ke Prodesa nyaman penyengker candi itu banyak pungkat tuh sing ladi gitu kata dini lang kangwang malu kumpul ini aja nah tetangga dini terus itu terusan ada tidur ada kira-kira 15 hari ada tidur itu. Made Supartawan yang kini menjabat Kabag Humas DPRD Buleleng juga masih mengingat musibah gempa bumi dan Supartawan menceritakan pengalamannya ketika terjadi gempa dirinya berusia 3 tahun. Saat gempa, ia sedang dimandikan oleh ibunya di halaman belakang rumahnya di desa Busungbiu. Waktu gempa kejadian tahun 76, karena saya lahir tahun 73, jadi waktu nikah tiang umur 3 tahun. Jadi saya ingat tiang saat kejadian kita keluarga lagi persiapan mau sembahyang, mau maturan, dalan ring meracan. Jadi tiang dimandikan di halaman belakang, di teras oleh ibu. Terus waktu itu saya ingat tiang bapak lagi kerja, ngetik. Namun kan masih pakai mesin ketik manual ya. Dadek tiang dimandiin. Terus ada getaran kecil, gitu. Terus nih ibu, Lide, gempa, Lino, gitu kan ya biasa panggilan Busungbiu beli gede itu di sini orang cepat bahasanya Lide, gitu. Lide, Lino, akhirnya bapak, sedikit, bedek Lino, ambil sapu, saya habis bersih, lagi getaran dikit, tanpa sadar Lide, gitu langsung dah bapak ngerepak terus, yang di saup, dia sangkol sama bapak. Lari ke depan rumah sama kakak waktu itu. Ada kakak perempuan satu, Mbak Wayan. Nah kebetulan waktu itu kan kita lagi persiapan sembahyang. Biasalah di desa lagi persiapan. Kita ya baju baru persiapan, sandal baru gitu. Nah jatuhlah sandalnya kakak waktu itu. Nah, baru teriak-teriak dia teriak ingin ngambil sandalnya kakak itu. Sandal Mbak Wayan nih. Tapi bapak udah nggak ngasih, pokoknya dibawa keluar ke halaman depan di rumah. Tapi waktu itu dia merasakan mau nyebrang, mau melangkah nungkangin got itu sudah ayun-ayun gitu. Gempa di Seririt tidak saja dirasakan di Busungbiu, namun Desa Banjar juga merasakan kondisi yang sama. Seperti dituturkan Ide Bagus Rahula, putra Biku Girirakito Mahatera, yang saat itu baru pulang dari Yogyakarta dan menemui orang tuanya di Wihara Brahma Arama. Ketika itu saya sudah kelas 1 SMA ya, jadi menginjak usia remaja lah begitu. Kebetulan tanggal itu saya baru tiba dari Jogja, dari wihara ini untuk melihat orang tua saya. Jadi setelah saya disapa dan kemudian duduk bersama, kurang lebih sekitar 10-15 menit gempa yang pertama terjadi.
ya kurang sekitar antara tanggal jam 11-an ya, jam 11 siang. Kemudian saya berbincang sama ayah saya almarhum. Beliau mengira bahwa itu gempa vulkanik ya, tetapi ternyata tidak gitu. Karena memang mungkin kali itulah pertama kali kita mengalami gempa tektonik yang cukup keras begitu ya. Ide Bagus Rahula juga menuturkan terjadi 2 kali guncangan dirasakan saat itu dan guncangan kedua yang sangat besar hingga membuat kerusakan bangunan di mana-mana termasuk Wihara Brahma Arama. Saya dan ayah saya melompat dari jendela, jadi dia tidak melalui pintu lagi karena jendelanya langsung ke halaman ya. Jadi lompat ke sana, terus dari halaman itu saya melihat dengan jelas bagaimana bangunan Dharmasala dan bangunan stupa itu roboh. Dharmasala itu yang roboh depannya, kanopinya dan tiang-tiangnya yang begitu kelihatan kokoh besar itu ambruk begitu. Dan bangunan pagoda yang konon baru diresmikan sekitar seminggu. Ya, sekitar seminggu baru diresmikan itu roboh total. Ya, kami tidak langsung lari ke dua tempat ini, tetapi kami lari justru ke utara ke tempat penduduk yang berteriak-teriak dan nangis. Karena saya sadar waktu itu bangunan mereka itu lebih banyak dari tanah gitu ya, semi permanen. Jadi debu sudah berterbangan begitu, terasa gelap. Jadi tanpa alas kaki kami berlari ke sana untuk menolong beberapa tetangga yang kebetulan tertimpa reruntuhan. Tapi tidak ada korban waktu itu, cuman semuanya selamat, hanya ada beberapa lecet dan luka-luka kecil saja. Getaran gempa juga dirasakan masyarakat di kota Singaraja. Seperti dituturkan Kadek Karyana yang saat itu aktif sebagai anggota pramuka penegak yang kemudian membawa bantuan ke Seririt untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan. Gempa Seririt itu kalau tidak salah saya 14 Juli 1976, saya itu kelas 3 dulu semia gitu. Pada saat itu juga saya selaku pramuka gitu. Sore itu kayaknya, kalau saya ingat itu sore kisaran jam 2, jam 3 gitu ya, jam 3 gitu. Getar gitu. Terus terang aja saya dulu masih main biliar di sini. Ada di depan Wijaya itu ada stand biliar sana gitu. Kompa goyang itu. Sampai saya lari, saya ingat ibu saya gitu. Sama saya tinggal di Jalan Angka dulu. Udah itu tanpa sadar saya lari, stek biliarnya saya bawa pulang gitu. Kaget kan, retak rumah saya, katanya udah keras sekali. Rumah saya yang di sini Jalan Angka itu aja retak ya. Terus dengar kabar ibu teman saya juga kena tembok, meninggal itu di pasar. Nah, singkat cerita, dengan kejadian Seririt yang katanya banyak korban ya, karena saya juga di pramuka, saya membawa 2 misi ke sana. Satu ikut di kepramukaan, yang kedua adalah kebetulan ibu saya seorang pedagang yang banyak teman-temannya di Seririt gitu loh. Jadi saya sambil ke Seririt bawa beras gitu. Saya gandeng, naik sepeda ini, bukan sepeda motor, naik sepeda Seririt bawa beras gitu. Gantian diberikan kepada teman-teman ibu saya gitu, dan selanjutnya saya gabung dengan yang di sana gitu. Haji Syamsuddin, warga Kelurahan Seririt, menceritakan dirinya sempat tertimbun reruntuhan bangunan rumah bersama seluruh keluarganya. Bahkan saat itu mengaku pasrah dengan musibah yang dia alami, hingga kemudian datang bantuan dan membawanya ke rumah sakit di Singaraja.
semua satu keluarga tertimbun. Bapak saya meninggal langsung. Bapak saya meninggal. Sudah tidak bisa panggilan, menyelamatkan diri aja semua. Menyelamatkan diri aja. Sudah repot sekali dulu. Itu dah saya tertimbun saya. Akhirnya ada tetangga itu yang selamat mengambil saya. Dia ambil. Sudah dikumpulkan sama mayat saya. Itu dikira sudah mati. Akhirnya saya hidup lagi, dibawa ke Singaraja, terus ada motor truk yang bawa Singaraja. Ya gini, saya kan sudah tidak bergerak, jadi sudah dikira mati saya. Diambil sama orang, dikumpulkan sama bapak saya kan sudah mayat ya, itu sudah dikumpulkan. Akhirnya saya ada setengah jam lagi ada getaran gitu, bisa saya bangun, lari saya, bangun saya, takut dengan gempa itu lagi. Made Sujani, warga desa Pengastolan di Kecamatan Seririt yang kini berusia 70 tahun, mengaku masih trauma dengan musibah yang dialami di tahun 1976 tersebut. Sebab akibat gempa itu menyebabkan mertuanya meninggal dunia tertimpa reruntuhan rumah yang rata dengan tanah. Bahkan pasca musibah itu, kerap mendapatkan bantuan sandang pangan dari sejumlah orang, dan satu hal yang diingatnya sampai saat ini, upaya penanganan yang dilakukan dengan kendaraan alat berat untuk membersihkan reruntuhan yang diistilahkan Sujani dengan motor ciplak-ciplak. Wow, ini kebeda di data. Bantuan saya mati bersih sudah tanah. Harus yang ngosong ada ladut aku nanti angin apa ketemu kan tanpa apa-apa. Seperti sing kaya sing do gulung tiang dan ada tiga. Napa yang tiang dengan hujan? Hujan yang tiang dengan bukan yang tua itu. Menapa yang tiang belum kejam bukan? Jom sama orang jom. Ini tu kita. Nampak ini. Yang jadi ya. Dia jangan kosong. Tak pun nanti ang elok kan, negen. Yang negen, negen. Nah, api kadang dia nasi nawa. Yang dah petang orang pada motor ciplak kadang dia. Piring yang bangun ini dah dua, panggil dah benar. Kadang dia. Bah, yang bangun ini. Apa keadaan benar waktu itu? Don yang anggur. Lah tu kejang. Ada sang ada nu yang bersih sang ada nu pak. Jangan tanpa baju kan itu sama baju sama kamu. Maka mana bersih jadi jamu yang ada nangon. Tinggal baju tiang buat. Ada lihat bantuan baju ni waktu itu. Si mana tiang? Sintain mana anak kita tiang. Apa ada yang ada berkejang urugan. Tapi kamu nanya ya dia menggantung di tepian balik ini. Tu dan bangun. Menapa bangun? Tu dan bangun apa sih ada dua. Yani jenis tu ni angon, yani mana ni angon. Waktu tu ngerob yang kamu dia pun nanti. Rasa trauma terhadap gempa Seririt juga masih dirasakan Haja Manah warga Seririt yang saat musibah terjadi terpaksa lari ke daerah persawahan untuk menyelamatkan diri. Bahkan Haja Manah sangat merasakan guncangan yang terjadi cukup lama. Waktu itu menjelang sore itu ya, sedang masak di dapur, ya, itu udah goyang-goyang terus saya keluar di halaman, ya, goyang terus saya keluar sama mbak saya, ibu saya gitu. Terus keluar lari.
sana di sawah. Ya. Malam sama orang tua saya, saudara saya. Berapa tuh? Sekitar lupa saya. Waktu masih hidup saudara saya banyak. Sana saya numpang tidur sana nih. Ini sebelah Pompa Bensin rumahnya Jemi sana. Rumah ini kosongi. Ini kosongi roboh. Iya. Ini dah atapnya roboh. Ya, temboknya roboh. Ya. Tidak ada sisanya. Cuma itu aja masih rumahnya. Yang di belakang masih itu aja lah sama ini. Yang ini aja roboh ya. Ya, tidak roboh. Tidak lihat, saya sedang sujud di tanah. Kira apa nih dunia roboh dari gemetarnya. Ya, sujud di bawah pohon mangga tuh. Guncangan gempa bumi yang meratakan seluruh bangunan di Seririt tersiar luas ke seluruh Indonesia. Bahkan kemudian ke mancanegara hingga bantuan pun mulai berdatangan. Made Rajendra, warga Kelurahan Seririt mengatakan mendapatkan bantuan pangan dari tentara Australia yang datang menggunakan kapal perang ke pantai Pengastulan. Gandum itu bantuannya dari Australia kan. Dari Australia, tentara-tentara Australia itu cepat dia kan. Sebelum yang lainnya datang itu cepat kan. Mungkin tahunnya dari mana gitu kan. Waktu itu gandum, susu diberikan kan. Pada waktu itu aja akhirnya jadi pernah makan gandum gitu. Gandumnya itu berupa gandum buliran seperti beras tapi gak buntar-buntar gitu, kecil-kecil gitu. Dibilang ini gandum gitu. Lalu pakai selimut. Kalau tidak salah itu berapa hari ya? 3 hari kalau tidak salah itu. Dia tentara Australia gitu. Katanya itu mana dari tentara Australia gitu. Dan peralatannya juga ada cangkul tapi bisa dilipat jadi sekop gitu. Seperti itu gitu. Kalau kita bayangkan kalau sekop aja kan gitu, kalau umpama cangkul aja gitu. Hal yang sama diungkapkan Kadek Karyana, warga Kelurahan Banjarjawa, menceritakan melihat sebuah kapal milik Australia merapat di pantai dekat Seririt. Bahkan, kondisi yang terjadi sangat mencekam di Seririt akibat runtuhnya bangunan termasuk satu sekolah. Suasananya mencekam gitu ya, kalau saya lihat ada sekolah mau beriuk tapi saya lupa nama sekolah apa itu, SMP apa. Yang penting dia atapnya mau beriuk gitu. Nah saat itu ada bantuan, ada kapal perang Australia namanya Paramarta, saya masih ingat namanya karena di Pengastulan di berlabuh itu. Saya lihat itu, wih macam-macam bawanya itu, bawa selimut, bawa wol, bawa gula, susu, gulanya itu pakai semacam toples besar gitu, banyak sekali itu. Ya kita angkut juga banyak, nggak ada ngangkut mayat dan sebagainya, banyak. Kejadiannya agak sedikit kacau gitu ya. Kita pun gempa susulannya masih ada itu waktu itu. Kita duduk buat kepamin gitu. Nah seperti itulah kondisinya pada waktu itu. Karyana mengatakan, satu peristiwa yang tidak terlupakan saat musibah gempa Seririt terjadi adalah seorang bapak yang mencari anaknya yang telah tertimbun reruntuhan bangunan sekolah selama 3 hari. Suatu hari pas saya di sana, ada bapak-bapak datang gitu. Kan ini di rubuhan sekolah itu,
datang. Nangis dia, Pak itu ada di petugas tuh dia datang gitu. Ada anak tiangnya di ngeling gitu. Padahal itu kan udah 3 hari setelah gempa, itu 2-3 hari itu. Orang-orang ini kan, bapak ini kan ngelindur paling ini. Nah apang kini den gitu loh. Apang kendel den gitu. Akhirnya iya dilakukan gitu. Dibongkar gitu. Ternyata anak itu ada gitu loh. Kenapa dia bisa hidup sekitar 2-3 hari itu? Karena pas dia itu ada rombong dagang es itu. Rubuh di sana, mungkin dia lagi belanja di sana. Jadi ada ruang di sana. Ada ruang dia untuk anak itu, apa namanya? Berada, dan makanannya kan ada itu. Ada dagang es kan bukan bisa buah, bisa apa dan sebagainya. Ya udah, kuasai desa yang Widu kita udah tahu rahasianya beliau gitu. Dan ternyata ada gitu. Akhirnya kita, luar biasa ini orang kuasa Tuhan gitu. Kalau di Sang Hyang Widi berkehendak apapun. Saya masih ingat sekali tuh. Anak Boyan ini, pangkenalannya Bapak. Rubuhan sekolah itu mungkin kalau secara logika kita lihat sih masuk akal gitu, karena atapnya itu memberiuk gitu, menimbun dia gitu loh. Itulah akhirnya ketemu. Pada sisi lain, Karyana juga mengeluhkan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan saat musibah gempa bumi Seririt tersebut dengan memanfaatkan bantuan untuk masyarakat. Saya semingguan itu di sana, mungkin berganti. Di tengah-tengah itu, di tempat rubuh kan seperti pasar itu ya, kalau tidak salah itu. Pokoknya udah memberiuk gitu. Kita di sana kumpul orang, udah tenda banyak gitu ya di sana itu. Terus tugasnya juga sebenarnya ya itu kan segelintir oknum ya, bukan. Kalau petugas yang lain cak-cak gitu, pramuka, polisi, tentara, semua gerak gitu. Artinya dengan kondisi seperti itu kita luar biasa sebenarnya. Itu sisi lain yang kita harus ikutin ya. Yang saya bicarakan tadi oknum itu ya, saya berharap kenapa saya buka supaya kejadian besok-besok nggak ada lagi gitu. Yang begini ini perlu disikat habis gitu, karena tujuannya udah nggak benar gitu. Lantas, bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah wilayah di Kecamatan Seririt masuk dalam kategori rawan dengan musibah bencana gempa bumi? Simak kelanjutannya dalam Generasi Ungkap Sejarah edisi kedua, Gempa Seririt Menyisakan Trauma Mendalam.